Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini juga bulan tempat kita beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, baik dari lisan kita, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka silahkan dari ilmu yang kita miliki sampaikan, ya, dari yang paling kecil-kecil saja. Bu, kalau naik baca takbir, turun tasbih. Bu, kalau minum pakai tangan kanan, makan tangan kanan, ya. Sampaikan walaupun sedikit-sedikit. Terus Bu, kalau menguap ditutup. Menyampaikan kepada teman, sahabat gitu. Ketika temannya bersin, kok dia diem saja, ya kita sampai bilang, mengucap alhamdulillah agar aku doakan. Masya Allah. Kenapa? Kita tidak boleh mengucapkan ada orang hajim lalu langsung kita mengatakan yarhamukallah. Tidak. Kecuali bagi orang yang dia mengucap alhamdulillah, baru kita mengucap yarhamukallah. Sampaikan, itu perkara kecil satu, tapi Masya Allah, timbangan nanti di mizannya Allah, kita mendapatkan kebaikan. Sampaikan, ingat perbanyak sholawat hari Jumat misalkan, ya. Kita latihannya tidak di hari Jumat juga banyak bersolawat. Dengan mudah saja Allahumma sholli ala Muhammad, sudah itu saja boleh. Kalau mau yang panjangnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kalau yang paling panjang ya sholawat di sholat, ya, sholawat di akhir sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Ya, itu silahkan sampaikan, Masya Allah. Kemudian kalau menguap ditutup, ya, sampaikan. Kalau lagi makan bersama, mungkin ada yang makannya nggak habis, kita bilang dihabiskan. Siapa tahu di situ berkahnya, ya. Sampaikan. Orang minum juga jangan seenaknya, Bu, minum ditinggal segini. Padahal sisanya inilah yang berkah. Di atasnya tadi tidak berkah bisa jadi. Kita tidak tahu mana yang berkah. Maka kalau minum, habiskan. Untuk siapa? Masa disisakan buat tuan rumah? Habiskan. Kemudian makan yang di piring juga. Ini perkara-perkara sepele. Perkara sepele tapi banyak kita tidak tahu. Kemudian kalau bersin juga dilarang untuk hajim gitu, ya. Ada adab, Bu, untuk menutup begini, ya, menutup gitu, ya, supaya tidak tersebar. Itu ternyata adab, ya, adab-adab yang demikian. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita agar Ramadan kita berkualitas? Maka tadi amal-amalannya sudah, ya, Bu, amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian juga amalan atau seluruh amalan-amalan sholih, seluruhnya, ya. Amalan sholih itu apa? Seluruh amalan kebaikan. Tersenyum, dipanggil suami dalam tersenyum, Masya Allah, ini paling gampang. Karena apa? Kadang-kadang ini perbuatan paling berat, ya Pak Bu. Di sini, Bu, justru pintu terbesar dari seorang istri itu, pintu surganya itu melalui suami. Tetapi tidak kita pungkiri, banyak suami-suami yang menguji, ya, sehingga istrinya itu kadang-kadang tidak patuh kepada suaminya. Nah ini, maka latihlah tadi untuk senantiasa melakukan amal soleh, ya, untuk tersenyum. Mas kepingin masak apa? Ditawarin masak apa, ya, nanti mintanya rendang. Padahal belanjanya cukup buat kangkung sama tempe, ya Allah, ya. Ya nggak apa-apa, tawarin, Mas mau masak apa? Rendang. Ya sini tambahi uangnya. Nah kayak gitu. Ya, Masya Allah. Latihan kita lah, ya, lakukan kebaikan. Hatta tadi yang paling sering itu adalah ring satu di keluarga kita. Ada mertua, Masya Allah. Di situ ada mertua yang mertuanya nguji. Aduh, dela-dela komen misalkan, ya. Nah kita sabar. Di situ amalan terbesar, ya. Ngapain kita beramal-amal keluar sana? Di dalam rumah itu ada suami, mertua, orang tua, mbah, atau mungkin anak-anak yang menguji, ya. Lingkungan rumah dahulu kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan beramal soleh di ring satu. Karena Allah memerintahkan qu anfusakum wa ahlikum nar.
jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan kesana-sana dulu, keluarga dahulu ya. Nanti kalau keluarga sudah, silahkan ya. Kemudian bagaimana agar saum berkualitas tadi? Bekal yang utama adalah ilmu. Jadi ya, yang pertama, lalu bekal yang kedua adalah taubat, istighfar. Kenapa sih taubat itu perlu, Bu? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shalawatul khamas wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu antara satu dengan yang lainnya, hari Jumat kemarin dengan Jumat sekarang, Ramadan tahun lalu dan Ramadan sekarang, itu adalah penghapus dosa. Idzajtanibul kabair, kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa besar itu akan dihapus dengan apa? Taubatan nasuha. Itulah dosa-dosa besar. Maka sebelum memasuki Ramadan, kita bertaubat kepada Allah agar Ramadan ini sebagai bulan benar-benar pembersih, penggugur dosa-dosa kita. Taubat itu dari dosa-dosa besar. Dosa yang besar, yang paling besar, yang tidak akan pernah diampuni adalah syirik. Jangan sampai masuk Ramadan kita masih berbuat syirik, meyakini ada ilah selain Allah, ada yang memberi manfaat madarat selain Allah. Maka mau lapar siang sampai sebulan, mau sholat tarawih tidak akan ampuni dosa-dosanya ya. Bisa jadi amalannya itu sia-sia. Maka sebelum memasuki Ramadan, hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Taubatnya apa? Saya nggak pernah syirik, Masya Allah ya. Taubat apabila dia menjadi seorang anak adalah dosa hukukul walidain, yaitu dosa durhaka kepada orang tua. Itu dosa yang besar, Masya Allah ya. Jadi mohon maaf kepada orang tua. Intinya bukan minta maaf, Bu. Inti taubat itu adalah pertama menyesal, yang kedua berjanji, yang ketiga meninggalkan. Itu inti daripada taubat. Kalau berkenaan dengan manusia, minta ridhonya. Kalau dengan orang tua, minta ridhonya ya. Berjanji gak akan ngulangi lagi ya. Kemudian aku minta ridhonya, karena kita tahu inna ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu di atas ridhonya orang tua. Wa syukhtullah wa sukhtil walidain. Murkanya Allah di atas murkanya orang tua.